gitu. Berarti kalau misalnya ada kliennya Kang Nur nih, biasanya orang entah itu yang berkonsultasi, terus yaudah Kang Nur kasih saran ini ya. Saya kasih saran ini karena memang saran ini yang sudah saya buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Spiritual bersama Kang Nur. Apa kabar Kang Nur hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah. Nah, baik Kang Nur, untuk podcast kali ini kita akan membahas tentang ini Kang Nur. Ada seorang subscriber yang tanya, Kang Nur, apakah ada doa atau amalan yang memudahkan segala urusan atau hajat? Nah, mungkin kalau lagi ada hajat apa yang pengen dicapai gitu, apakah ada doa atau amalan yang bisa dilakukan, bisa dibaca? Kalau bertanyanya ke saya soal doa atau amalan untuk mempermudah hajat, saya selalu katakan ke teman-teman semua, berdoalah sesuai apa yang kamu inginkan. Tidak ada doa khusus, tidak ada mantra khusus. Jauh lebih baik adalah berdoa sesuai apa yang kita inginkan. Nah, tapi kalau dari segi amalan, kita banyak sekali amalan hikmah yang bisa kita amalkan. Contoh adalah dengan membaca secara rutin surat Al-Waqiah. Itu seperti saya sendiri, saya mengamalkan surat Al-Waqiah itu. Saya baca setiap selesai sholat, kemudian ketika kita nganggur, tidak ada kerjaan, kita bisa baca surat itu. Nah, ini kan tadi Kang Nur bilangnya selesai sholat ya. Apakah selesai sholat sunnah, sholat fardu, atau semuanya? Sholat sunnah silakan dibaca. Sehari sekali atau gimana nih Kang? Semampunya, semakin banyak semakin bagus. Semakin baik semakin bagus ya. Gitu. Jadi suatu amalan kan itu, ya, cara kerja amalan itu kan sebenarnya dari kita yang menentukan ya. Kita kalau membaca semakin banyak, artinya kan kita semakin fokus mengamalkan, ya kan? Bukan suatu menjadi syarat saya baca 2 kali sajalah sudah cukup. Yang penting saya setiap hari baca. Nah, itu kan artinya dia menarget dirinya sendiri 2 kali itu sudah cukup. Tapi kalau dirinya bisa membuat itu menjadi suatu amalan kesunahan, ya kan, artinya kalau dilakukan semakin banyak kan semakin bagus, ya kan, semakin bertambah rezeki, semakin bertambah pahala. Artinya kita melihatnya ke situ saja, semakin banyak semakin bagus. Ya, oke, berarti cukup berdoa sesuai keinginan saja, disebutkan apa aja permintaannya kepada Yang Maha Kuasa. Betul. Ya, Yang Maha Pemberi. Kemudian juga bisa dilakukan selalu baca Al-Waqiah ya. Itu kalau amalan dari saya seperti itu. Saya selalu sarankan apa yang saya amalkan itu selalu saya sampaikan ke teman-teman. Itu. Kang Nur sendiri pernah ada ini nggak sih Kang, hajat sesuatu terus kemudian sering baca Al-Waqiah itu secara rutin, terus alhamdulillah bisa kesampaian. Bisa diceritakan? Kalau saya gini, kalau mengenai saya punya hajat apa ya, pastinya selalu banyak sekali keinginan yang ingin saya capai, ya kan. Tapi saya melihatnya adalah saya menggunakan amalan seperti ini bukan karena saya memiliki hajat, tapi saya amalkan amalan ini karena niat saya adalah untuk ibadah. Itu jauh lebih bagus daripada kita melakukan sesuatu karena kita ingin imbalan, ya kan. Jadi itu lebih bagusnya seperti itu. Jadi kan amalan-amalan seperti itu kan karena itu suatu ibadah, ya, suatu amalan kesunahan. Contoh adalah seperti doa itu tadi. Kang, apakah ada doa atau mantra khusus supaya hajat saya ini cepat tercapai? Padahal yang mengabulkan kan Tuhan, bukan mantra ataupun bukan doa yang kita bacakan, ya kan. Kalau kita mengamalkan suatu doa atau suatu mantra, kita berharapnya itu nanti melenceng gitu. Kita berharapnya adalah doa ini yang mengabulkan, padahal doa ini adalah sebagai perantara gitu. Jadi kalau saya seperti itu. Jadi kalau ditanya saya memiliki hajat apa kemudian mengamalkan ini kemudian berhasil, enggak juga gitu. Berarti kalau misalnya ada kliennya Kang Nur nih, biasanya orang entah itu yang berkonsultasi, terus yaudah Kang Nur kasih saran ini ya. Saya kasih saran ini karena memang saran ini yang sudah saya buktikan gitu. Jadi saya memberikan saran itu bukan karena saya mengambil kesempatan, enggak. Emang apa yang sudah saya lakukan itu yang saya sampaikan. Dan memang sudah terbukti ya Kang ya. Sudah terbukti. Yang penting niatnya itu tadi, gunakan amalan itu karena suatu ibadah, bukan karena suatu keinginan.
Itu contoh saja kan, sama saja kita memberi supaya kita mendapatkan pahala yang besar. Ya, Gitu kan. amin. Nah ini Kang Nur misalnya ya kan kadang kalau setiap orang kan punya pekerjaan masing-masing, sibuk, kadang juga nggak sempat baca Al-Waqiah gitu, karena Al-Waqiah juga lumayan panjang kan Iya, ya. panjang. Nah ada ini nggak sih Kang saran dari Kang Nur, mungkin ada amalan lain yang bisa digunakan kayak gitu? Kalau kita terhalang oleh aktivitas pekerjaan, kadang kan kita siang bekerja, kemudian malam kita capek, kita istirahat, kita lupa atau kita tidak bisa konsisten dalam mengamalkan suatu amalan, ya bolehlah kita menggunakan sarana pembantu, baik berupa dari sarana spiritual ataupun yang lainnya. Kalau berubah ke amalan, saya rasa kalau faktornya adalah soal kesibukan, saya rasa nanti juga percuma, tidak bisa konsisten. Ya kan? Gitu. Jadi lebih Harusnya baik. kayak gimana nih Kang? Nah, jadi lebih baik kalau saran saya kita manfaatkan sarana spiritual saja, gitu. Karena apa? Sarana spiritual itu nanti kan sebuah sarana bertuah, ya kan, yang memang sudah didoakan, sudah diasma sedemikian rupa, yang mana memang sumber energinya nanti biar tetap paten di sarana itu, jadi sampai kapanpun tetap bisa kita gunakan walaupun kita tidak mengamalkan amalannya. Artinya apa? Kita memiliki senjata nih. Nah, gitu. Kita memiliki booster, kita memiliki sumber energi, gitu. Jadi kan itu lebih mudah. Ya contoh saja menggunakan ini. Kalau dari saya bisa menggunakan yang namanya sarang walet. Sarang walet. Nah, sarang walet ini berupa sarang walet asli, yang memang ini benar asli. Nanti kita asma, kita doakan sedemikian rupa supaya nanti energinya itu bisa membantu apa yang jadi hajat tujuan kita. Nah Kang, bentuknya sarang walet ini gimana Kang? Kalau untuk bentuknya, saya kebetulan nggak menyediakan ya di sini. Mungkin nanti bisa kunjungi website saya ya di kendamputih.com atau di kangnursolikin.com, atau bisa langsung hubungi kontak layanan saya di nomor WhatsApp saya. Nanti saya kasih tunjuk bentuknya seperti apa. Nah waktu cara penggunaan untuk sarana ini, apakah harus menyediakan ritual khusus atau tumbal? Nanti kalau untuk masalah perihal aktivasi ya, itu kan masuknya ke aktivasi, nanti saya yang melakukan. Saya mengaktifasi sesuai data diri si pengguna, sesuai hajat si pengguna apa, nanti tinggal saya sesuaikan gitu. Saya aktivasi, kita doakan bareng-bareng, nanti istilahnya supaya teman-teman ini tinggal pakai gitu, biar energinya sudah aktif. Oh berarti orang yang teman-teman di sini ya, teman subscriber di sini yang list sibuk tapi pengen tetap hajatnya terkabulkan, urusannya dipermudah, bisa langsung menggunakan sarang walet ini ya. Dan itu penggunanya juga sangat mudah ya, karena sudah dibantu diritualkan oleh Kang Nur. Jadi cukup dipakai aja ya Kang ya, bisa disimpan gitu aja ya. Ada panduannya nanti. Gitu. Yap, oke. Terima kasih Kang Nur atas penjelasannya tentang doa atau amalan untuk mempermudah segala hajat ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di sini. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.